hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Tak ada jalan lain, dokter? Apakah kemungkinan ada dokter lain yang bisa menolong? Hasilnya akan sama. Ini bukan semata penyakitnya yang memang sangat parah, tapi juga usianya yang sudah sangat tua. Dan lagi dia tak punya sedikit pun semangat untuk tetap hidup. Mungkin umurnya sisa 1 jam. Mungkin saya yang salah. Kami agak terlambat menghubungi dokter. Saya kira Nyonya dan Tuan sudah cukup berusaha seperti juga saya. Nah Tuan, saya kira sudah waktunya saya pergi. Saya harap Tuan dapat menghibur hati Nyonya supaya tabah. Terima kasih, dokter. Selamat sore. Selamat sore Tuan, mari. Sudahlah. Kau harus dapat menyembuhkannya. Kau tahu, saya sangat sayang kepadanya. Apalagi yang harus saya perbuat? Sudah 2 orang dokter yang... Bila perlu semua dokter hewan yang ada. Saya tidak peduli dengan apa yang kau perbuat. Kau jangan hanya diam saja. Apa saya banting saja dia? Teganya kau. Maaf, saya bingung. Kenapa kau panggil dokter bodoh itu? Siapa lagi kenalan kita? Profesor Marjo? Iya, orang tua itu pasti bisa menolong nyawanya. Tidak seperti dokter yang tadi, dokter yang paling bodoh di Jakarta ini. Kenapa kau panggil dan percaya kepada mulut dokter swasta tadi bahwa umurnya tinggal 1 jam? Nggak tahu lah. Willem, buatkan saya bubur. Sopnya sudah matang belum? Sudah, Nyonya. Kalau dagingnya sudah hancur? Dagingnya juga sudah, Nyonya. Ya sudah, bawa saja supnya itu ke kamar dulu. Jangan lupa susunya. Baik, Nyonya. Bagaimana sayang? Sebentar lagi dia datang. Otong, Ya, Tuan. siapa yang mematikan AC itu? Saya, Tuan. Bangsat! Saya yang nyuruh. Udara begini panas. Saya tahu. Lalu kenapa harus dimatikan AC itu? Saya tidak tahu. Tadi saya ingin AC itu mati, tapi sekarang tidak lagi. Hidupkan, Otong. Baik, Tuan. Profesor itu pasti bisa menyembuhkannya, kan? Jangan berharap berlebihan. Nanti kau terlalu kecewa. Otong, sambut kedatangan Profesor Marjo di depan. Sepertinya itu dia. Segera sambut. Selamat sore, Prof. Kasihan dia. Tapi memang sudah tua. Bagaimana menurut kau? Tidak tahu. Makin parah. Tapi tetap saja saya kira seperti kemarin. Ya Gusti, orang macam apa dia? Saya takut Nyonya jadi gila. Lumrah orang mencintai anjing kesayangannya. Memang, tapi saya belum pernah melihat laku yang berbeda seperti itu. Saya belum pernah melihat Nyonya bertindak seperti orang gila dan sedemikian rupa menjadikan kota Jakarta ini repot hanya karena anjing kecuali Nyonya sayang sekarang. Lalu, saya menyangka Nyonya Pantau adalah majikan saya yang paling keranjingan oleh anjingnya, tapi rupanya tidak. Ada nyonya lain yang melebihi. Kalian sendiri, sejak kemarin rumah ini sibuk hanya karena disebabkan oleh anjing. Nyonya saya yang dulu, Nyonya Fitria, selalu tidur dengan anjingnya setiap malam. Memang nyonya kita ini nyonya seorang pemuka yang amat terkenal, yang amat berpengaruh, seorang pengarang besar, seorang wartawan besar, seorang pemimpin partai. Pendeknya,
seorang yang sangat berwibawa. Bahkan, ia adalah seorang jutawan yang perusahaan dagangnya besar-besar. Tapi saya sampai nggak habis pikir. Bahkan ketika saya belajar di bangku SKK dulu di Solo, saya belum pernah membaca cerita seperti ini. Sungguh ajaib bahwa kesibukan ini hanya disebabkan oleh anjing yang sudah tua dengan moncongnya yang sangat menjijikan. Fatal, Profesor. Bagaimana, Prof? Masih ada harapan, bukan? Selalu saya berkata begitu, tetapi yang sering terjadi selalu yang sebaliknya. Ya, kenapa tidak? Masih, selalu, kenapa? Kalau begitu, Prof dapat menyembuhkannya, bukan? Saya kira saya tidak, tapi pantang buat saya mengatakan fatal terhadap setiap pasien saya. Ya, setidak-tidaknya begitulah. Setidak-tidaknya kita harus mempercayai harapan. Ya, barangkali kita sendiri cemas, sangat cemas, itu sudah wajar. Tuan dan Nyonya harus percaya bahwa anjing itu akan sembuh. Seperti saya juga harus percaya penyakit fisik saya yang hampir selama usianya ini akan hilang. Tapi juga saya harus jujur bahwa saya tidak mampu mengobatinya. Jangan cemas, tabak Nyonya tahu bahwa handler saya baru saja melahirkan. Anjing kecil yang mungil itu akan saya bawa kemari. Nyonya tentu sangat suka. Artinya apa, Profesor? Artinya kalau Tuan dan Nyonya percaya kepada Tuhan, lebih baik semuanya dipasrahkan padanya. Jelas sudah bahwa dia dapat berbuat apa saja. Sembuh mungkin, tidak sembuh mungkin. Saya kira ini kata-kata yang paling tepat. Tuan harus pandai-pandai menghibur hatinya. Ia mencintai anjingnya itu seperti mencintai paru-paru kita. Lumrah, ini bukan peristiwa yang aneh. Adalah sangat lumrah. Kalau Tuan menganggapnya aneh, itu hanya menandakan bahwa Tuan belum memahami dengan baik apa itu cinta. Saya pernah membunuh. Ini yang manis, besok pagi handler saya kecil akan bertemu kemari agar Nyonya dapat memulai percintaan yang baru. Lebih baik kamu mandi dulu. Paling tidak, istirahatlah. Aku tidak capek, aku tidak lelah, aku hanya ingin kesembuhan Tony. Tentu. Tapi tidurlah dulu, sayang. Kenapa coba? Kenapa? Sayang, kau Kau harus... selalu tidak peduli, selalu. Aku memang tidak mungkin melahirkan anak, tapi tidak perlu kau selalu cemberut dan kesal begitu. Pak Dukun sudah datang, Tuan. Siapa lagi? Pak Dukun dari Kampung Melayu. Bawa masuk, bawa masuk. Asal kalian tahu ya, kalau perlu dukun sulap dipanggil asal dapat menyembuhkan Tony sayangku. Bawa masuk dia. Beri makan dulu atau tidak? Tidak usah. Nanti saja kalau sudah pasti dan dapat menyembuhkan Tony, baru kita kasih makan. Siap, Nyonya. Selamat malam, Nyonya. Selamat malam, Mbah. Pasti sembuh, bukan? Allahu a'lam bishawab. Tuhan yang tahu. Saya ini cuma perantara dan bersifat coba-coba. Baiklah. Di mana yang sakit, Nyonya? Di dalam, masuklah. Anak Nyonya. Anjing? Iya, kenapa? Maaf, saya belum bisa. Lalu bagaimana? Baiklah, saya coba terlebih dahulu. Lebih baik Nyonya di luar saja. Loh, kenapa? Perasaan saya mengatakan yang menunggu ada di dalam ruangan ini. Siapa? Yang menunggu? Maksud saya, itu yang mengganggu makhluk. Saya mengerti. Jangan ditaruh di atas meja ya, di bawah saja. Jendela perlu dibuka. Tidak perlu. Jangan sampai ada suara ya. Sebaiknya begitu. Semuanya tenang.
Terlebih dahulu, Nyonya, maafkan saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Nyonya. Saya harap Nyonya dapat mengerti. Iya, baik. Apakah selama ini Nyonya ada musuh? Musuh? Maksud saya yang tidak suka pada Nyonya. Oh, banyak. Tapi umumnya mereka tidak mengganggu. Atau ada yang benci kepada anjing itu? Tidak. Semua orang sangat menyukainya. Beberapa orang ingin memilikinya. Oh, saya tentu tidak saja memberikannya kepada nyonya-nyonya itu. Tidak setiap orang bisa meladeninya. Baiklah Nyonya, terima kasih. Permisi. Di sini, di sana, di sini. Kenapa? Saya mohon. Maaf saya kasar. Maaf saya. Mohon maaf. Di mana saja. Otong, Willem, kenapa tuh dia? Ambilin teh. Tidak usah Nyonya. Saya tidak apa-apa. Bagaimana, Mbah? Maaf, biarlah saya istirahat dulu. Silahkan. Saya gugup sekali. Kuku. Ia bersuara. Bukan Nyonya. Itu suara si Bima, anjingnya Tuan Broto. Bagaimanapun saya harap ia akan bisa bersuara. Bagaimana, Pak Dukun? Menyesal sekali Nyonya. Saya harus mengatakan bahwa musuh saya tidak sepadan dengan saya. Ia luar biasa kuatnya. Bukan saja badannya, tapi rohnya. Dan saya sangat menyesal sekali harus mengatakan kepada Nyonya bahwa Nyonya rupanya mempunyai saingan yang sangat kuat. Maksud Mbah? Nyonya mencintai anjing ini, bukan? Iya, saya mencintai Tony seperti saya mencintai hidup saya sendiri. Maksud saya anjing. Nyonya mencintainya. Iya, dia bahkan berhak minta apa saja kepada saya. Dan sebaliknya? Dia pun mencintai saya seperti dia mencintai keanggunannya sebagai bulldog. Tapi Nyonya bisa mengetahui bahwa selama beberapa hari ini anjing itu telah jatuh sakit kepada yang lain. Siapa? Nyonya Situmorang? Mana mungkin? Bukan Nyonya. Maksud saya makhluk lain yang goib. Tidak mungkin. Tony tak akan mungkin bisa mencintai siapapun kecuali saya. Dia tak akan melupakan bagaimana suatu malam hujan saya pungut dari pekarangan. Seekor anjing yang kecil, kehujanan, sendirian dan lapar. Tidak mungkin. Maaf Nyonya, tapi sebagaimanapun juga seperti apa yang saya katakan tadi, sehingga Nyonya sangat berat. Ia yang goib itu ketat memeluknya dan tak hendak mau melepasnya. Saya sendiri telah berusaha merenggutnya, tapi dia sangat kuat dan bahkan ia dengan kakinya sebesar kaki gajah menendang saya. Bangsat. Maaf Nyonya, saya sudah berusaha berikhtiar sekuat tenaga saya, semampu ilmu yang saya punyai. Namun Tuhan mempunyai kemauan dan bertentangan dengan saya. Karena saya cuma manusia, maka saya harus menerima apa saja akhir lakon yang dikehendakinya. Tak ada yang bisa menolong saya. Hanya Tuhan yang punya wewenang Nyonya. Otong, Willem, Pap, benar sepertinya kata Pak Dukun tadi. Jalan satu-satunya yang ada hanyalah kita memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan Tony. Masing-masing dengan cara agamanya, kita semua sekarang harus berdoa untuk kesembuhan Tony. Kita mulai, Pap. Kukuk. Dia mulai bersuara. Itu suara si Bimo, anjing Tuan Broto Nyonya. Gila kamu. Bagaimana mungkin saya tidak dapat membedakan suara anjing saya dengan anjing orang lain? Dia bersuara lagi. Makin semangatlah kalian berdoa. Tuhan mulai mendengar doa kita. Tuhan memang maha adil. Kau juga harus berdoa, Pap. Lebih dari biasanya. Sayang. Ada apa, Pap?
Rupanya sejak tadi kau tidak berdoa. Kau kejam sekali. Kau tidak punya rasa kasihan. Kau tidak punya rasa peri kemanusiaan rupanya. Mam, kamu jangan salah paham. Kau sungguh-sungguh kejam. Apa beratnya permintaan ini? Sayang, sekali lagi saya bilang kau jangan salah terima. Terus terang, saya tidak tega melihat kau semakin berduka. Wajahmu begitu kusut hanya karena memikirkan Tony. Hanya karena kau anggap Tony itu apa? Oh, kau sungguh-sungguh kejam. Sungguh-sungguh kau tak punya hati. Ya Tuhan, ampuni dia. Apa yang menyebabkan dadaku seperti dingin, seperti baja? Saya sungguh tidak percaya kau akan bisa berubah seperti ini. 20 tahun yang lalu, aku selalu membayangkan kau seorang lelaki yang paling romantis. Tuhan, saya merasa betul-betul kehilangan. Di mana kau? Lelaki yang romantis itu, lelaki yang hangat itu kemana, Pap? Sehingga semakin jauh rasanya jarak antara saya dan lelaki itu. Dan selama 20 tahun jarak itu semakin lebar, dan setiap kusadari semakin menganga, memberikan bagai mulut seekor harimau. Willem, kau harus selalu berdoa juga. Kau juga, Otong. Iya, Nyonya. Sudahlah, sudah habis waktu kita. Apa kau bilang tadi? Hanya karena kau anggap Tony itu apa? Kau sungguh-sungguh robot, kau sungguh-sungguh batu, kau sungguh-sungguh berubah. Hanya karena kau anggap apa dia? Apa kau tak pernah berpikir bahwa Tony juga punya rasa sakit, punya nyawa? Kalau kau pernah memandang matanya, kau tak akan pernah tega mengucapkan kalimat sekasar itu. Dan di mana pula rasa keimananmu? Jangan gegabah, Pap. Bahkan Mawar pun punya jiwa. Guk, guk. Dia mulai bersuara lagi. Ayolah kau berdoa, Pap. Guk, guk. Dia berbunyi lagi. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami, kalaupun ada dosa yang melekat kepada kami. Janganlah kau menghukum Tony. Tuhan, Tony begitu bersih dan setia. Tony begitu setia, begitu bersih. Tuhan, tolonglah kami. Amin, amin. Maha besar kau Tuhan. Maha penyembuh kau Tuhan. Kalau kau tak menolong, siapa pula yang akan menolong? Tuhan, saya begitu mencintai Tony, dan saya tak dapat berbuat lain kecuali mencintai Tony, Tuhan. Guk, 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 guk. Makin keras suaranya, makin keras juga doanya. Tuhan. Kau tadi nampaknya tidak sungguh-sungguh berdoa. Ngapain? Kelihatan pada matamu seperti kucing. Memangnya saya mesti berdoa untuk binatang itu? Kamu bagaimana? Saya sih berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Ngapain? Gak tahu, tapi saya sungguh-sungguh. Barangkali saja terkabul, tapi saya belum pernah berdoa begitu khusyuk sama ini. Ya, semula saya juga ingin berdoa sungguh-sungguh. Tapi aku selalu terganggu setiap kali. Kenapa? Moncongnya yang ngece itu selalu membayang. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pacarmu? Ah, tanya itu lagi. Willem, Otong, kalian di mana? Kalian tidak berdoa. Matamu sekarang seperti kucing. Diam, nanti Nyonya dengar. Kau mau kucium seperti waktu itu? Ah, Bagaimana dengan pacarmu? ngapain ah? Alah, pura-pura kayak perawan aja. Memang saya janda. Loh, jangan marah. Maksud saya, kenapa kamu malu setiap saya tanya begitu? Kamu kadang-kadang menyakitkan. Kadang-kadang tidak. Ingat tidak, hayo, ingat tidak dulu waktu di dalam mobil, di dalam garasi, ingat gak? Gudang, kau kehilangan peniti, masih mau berpura-pura. Kamu nakal. Ah, Kamu mau? kamu tidak kasihan dengan binimu. Kamu juga? Ah, Astaga, ada apa? saya baru ingat anak saya sekarang, astaga. Kenapa? Astaga, saya baru ingat lagi sekarang. Yang mana? Kenapa? Sakit, yang kecil, yang baik. Apa sakitnya? Mulai tadi pagi, kejang-kejang. Saya sudah meminta izin pulang kepada Nyonya dan Tuan, tetapi tidak diizinkan. Kenapa tidak memaksa saja? Akibatnya apa? Iya ya. Saya bisa saja memaksa atau minggat sebentar. Tetapi kalau Nyonya cari saya, bisa berabe. Kalau saya dikeluarkan, apa yang akan terjadi?
Tidak bisa dibayangkan mau makan apa anak saya. Terlalu dia. Alah, sudahlah. Kau bilang lagi aja sekarang. Nanti saya coba. Sudah dibawa ke dokter. Sudah, istri saya yang bawa. Untung masih ada uang sisa. Tapi kamu harus cepat pulang sekarang. Iya, tapi Nyonya suruh saya jaga sampai malam. Lembur katanya, sewaktu-waktu mobil dibutuhkan. Tapi saya kira kamu harus pulang sekarang. Kasihan anak itu. Lalu apa kata Nyonya? Coba aja dulu. Ada apa? Begini Tuan, saya minta maaf karena harus izin pulang. Kebetulan anak saya yang baik sakit keras. Tapi beneran nggak? Buat apa saya bohong, Tuan? Saya kira selama 3 tahun saya bekerja di sini, saya tidak pernah rewel. Setiap waktu Tuan dan Nyonya membutuhkan tenaga saya. Bayinya kejang-kejang, Tuan. Sekarang jam berapa? Baiklah. Tapi kalau ternyata anakmu sudah sembuh, sebaiknya kau kembali lagi ke sini sewaktu-waktu mobil dibutuhkan. Kau jangan sembarangan, Pap. Sewaktu-waktu mobil diperlukan, setiap saat mobil harus siaga. Kau sudah tua, tidak mungkin kau sempurna mengemudikan mobil itu. Baiklah, Nyonya. Ada apa ya itu? Saya kira mati anjing itu. Apalagi? Kalau benar Tony mati, kesian Nyonya. Tapi dia memang sudah tua sekali. Sayang Tony bukan betina. Setidaknya dia bisa melahirkan anak dan menghibur hati Nyonya. Diamlah sayang. Kau terus menangis begitu tak baik untuk Tony. Kau tadi menasihati papi supaya beriman sempurna. Nah, diam sayang. Sebagai orang yang soleha, kau harus ikhlas terhadap segala kejadian. Tuhan kini telah mengucapkan firman-Nya. Nah, kau harus menurut segala perintahnya. Kau harus relakan Tony. Diam ya sayang. Diamlah ya. Tony. Kau lupa kata Profesor Sumarjo. Besok Heather kecilnya akan bertamu kemari. Beliau akan menawarkan anjing kecil itu agar dapat menggantikan Tony. Saya mau diam, tapi kau harus melakukan permintaanku. Apa saja sayang, asal kau diam. Betul. Tapi kau mau berjanji akan meluluskan apa saja pintaku. Tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan segala permintaanmu. Saya sudah diam sekarang. Kau harus melakukan apa saja yang kukatakan. Pertama, kau harus mengabarkan kemalangan ini kepada tetangga-tetangga dan beberapa kenalan kita. Jangan lupa juga undang beberapa wartawan malam ini. Tapi sayang, Kedua, kau harus mengucapkan pidato pada waktu mereka datang dan waktu upacara penguburan. tapi sayang, itu semua Akan menjadikan sesuatu lelucon. Iya, begitu. Dan kau anggap apa, Tony? seekor anjing lah, apalagi. Lalu kau buang begitu saja, ia seperti kaleng susu. Kejam kau. Tidak, kau harus belajar menghormati seluruh makhluk hidup. Atau kau mengharap aku bunuh diri. Baiklah, baiklah. Otong, Willem, segera kabarkan kepada tetangga-tetangga kemalahan ini. Jangan lupa Nyonya Linda. Otong, segera susul beberapa wartawan kenalan kita. Jangan lupa mengisi bensin. Baik, Tuan. Kenapa kau tiba-tiba berubah? Kau jadi... Ada apa? Kenapa kau? Kenapa bagaimana? Kenapa kau jadi berubah? Agak aneh. Ya, saya sedang menyusun pidato nanti. Betul. Kau sedang menyusun pidato. Kenapa? Emang kau anggap Tony itu apa? Bagus deh kalau gitu. Nyonya Broto, Nyonya. Jadi, Tony, Turut berduka cita Tuan atas meninggalnya anjing Tuan. Terima kasih, terima kasih. Otong, Otong. Saya mencari Otong. Dia janji mau mengawini saya. Kalau bayi ini lahir, saya taruh di mana? Anjing itu memang... Cuma Nyonya Alex Tuan，我的大碗我的大碗娘来因吃到莫文拥有百家的干嘛点安静养来因。 turut berduka cita, Tuan. Nyonya Alex, jangan lupa menyebutkan dalam koran bahwa Tony pernah kencing di sepatu saya. Dan Nyonya tahu apa yang terjadi pada diri saya waktu itu. Saya sangat bahagia sekali bahwa ada juga yang mengencingi sepatu saya. Kamu tahu?哎，跟他报告过妈里。
哪里有个车呀？找你是你。 Nyonya, saya tidak menyangka kejadian ini kita terduga-duga ya. Saya sendiri pun tidak menyangka bahwa suami saya yang terakhir ini akan secepat ini meninggalkan saya. Tabakan hati Nyonya ya, semoga Tony mendapat tempat yang layak di akhirat. Suami saya yang masih hidup sejak 20 tahun hanya ribut dengan cita-citanya. Setiap pagi, setiap saya bangun setelah malamnya tidur dengan berbagai mimpi buruk. Setiap pagi saya hanya menjumpai Tony dan Tony. Yang lain seperti biasa dengan setia rebah di kaki saya. Dia juga suka menjilat saya. Dan sekarang Tony... Otong! Di mana Otong? Saya mencari Otong. Anaknya meninggal. Anjing itu lucu sekali. Tidak cuma lucu. Lucu. Halo tuan-tuan dan nyonya, saya sedang mencari Otto, anaknya meninggal. Baiklah, sekarang saatnya saya berpidato. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang kami muliakan, betapa terima kasih kami atas kehadiran tuan-tuan dan nyonya-nyonya untuk memberikan penghormatan kepada yang tercinta, Tony anjing kami, yang telah semua ini bagaikan petir di siang hari. Suamiku benar-benar terharu. Singkatnya, dengan ini kami mengharap kehadiran tuan-tuan dan nyonya-nyonya besok pada upacara penguburan Tony sayang di kebun. Tuan-tuan dan nyonya, saya mencari Kang Otto, anaknya meninggal sore tadi. Tabakan hati Nyonya ya. Iya, terima kasih. Tapi siapa yang akan saya jumpai kalau besok saya bangun pagi? Tuan dan nyonya, saya mencari Kang Otto. Di mana Otto? Otto, anakmu meninggal.